Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslim yang saya cintai dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Berikut ini akan saya lanjutkan terjemah hadis Arba'in Nabawi, yaitu hadis yang ke-31 insyaallah sampai hadis yang ke-40. Hadis ke-31 dari Abul Abbas atau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amal perbuatan. Jika aku mengerjakannya, Allah dan semua manusia akan mencintaiku. Maka Rasulullah bersabda, berzuhudlah kamu di dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Dan berzuhud pula lah kamu dengan apa yang ada di sisi manusia. Pasti manusia akan mencintaimu. Hadis Hasan riwayat oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Berikutnya hadis yang ke-32. Dari Abu Sa'id atau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan lain-lainnya dengan sanad hadis musnad. Imam Malik meriwayatkannya dengan dalam Muwatta sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini meniadakan nama Abu Sa'ad. Hadis ini mempunyai beberapa sanad di mana sebagian menguatkan yang lain. Itu hadis yang ke-32. Selanjutnya adalah hadis yang ke-33. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika diberikan kepada orang-orang itu apa yang menjadi tuntutan mereka, pasti mereka menuntut harta benda orang lain serta darah-darahnya. Akan haruslah ada keterangan atau tanda bukti bagi yang mendakwa, serta harus ada sumpah atas orang yang mengingkari. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Juga sebagian di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-34. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lisannya atau nasihat. Jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya atau ingkar dengan hati. Dan yang demikian itu adalah termasuk iman paling lemah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya adalah hadis yang ke-35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling menghasut, mengecoh, benci-membenci dan saling menjauhi. Dan janganlah sebagian dari kamu berjual beli atas barang yang masih dalam akad jual beli orang lain. Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara.
Karena seorang muslim adalah saudara bagi orang muslim yang lain. Tidak boleh saling menganiaya, membiarkan, mendustakan, dan saling menghina. Takwa itu di sini Nabi menunjuk dadanya 3 kali perawi. Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila dia menghina saudaranya yang Islam. Setiap muslim adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya bagi muslim yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya adalah hadis yang ke-36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada orang mukmin satu macam kesusahan dunia, maka oleh Allah dia akan diberikan kelonggaran satu macam kesusahan dari beberapa kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang mukmin yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup celah atau aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup celahnya di dunia dan akhirat. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Tidaklah suatu kaum akan berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka membaca kitab Allah dan saling berdiskusi, membahas persoalan ilmu, kecuali turunlah ketenteraman atas mereka. Rahmat Allah akan menyelimuti mereka dan para malaikat mengerumuni mereka serta Allah menyebut-nyebut nama mereka untuk masuk dalam golongan orang-orang yang ada di sisinya. Barang siapa lamban amal perbuatannya, maka ia tidak akan memperoleh keturunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal seperti di atas. Selanjutnya adalah hadis yang ke-37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman yang diriwayatkan oleh Tuhannya yang Maha penuh berkah lagi Maha luhur. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menentukan semua kebaikan dan kejahatan. Kemudian Dia menerangkan semua itu. Maka barang siapa yang hendak melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis satu kebaikan sempurna di sisinya. Bila ia bermaksud melakukan suatu kebaikan dan mengamalkannya, maka Allah menulis 10 kebaikan di sisinya hingga 700 kali lipat dan banyak kali lipat lagi. Bila seseorang bermaksud melakukan kejahatan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan bila ia bermaksud melakukan kejahatan dan kemudian melakukannya, maka Allah menulis satu kejahatan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing dengan lafal yang sama. Maka pikirkanlah, wahai saudaraku, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga menyadari arti keagungan kasih sayang Allah dan pikirkanlah kata-kata ini. Adapun perkataan indahu baginya memberikan pengertian bahwa sesungguhnya Allah memperhatikan kepentingan hambanya. Adapun kata kamilah sempurna adalah untuk mengokohkan arti dan perhatian akan kata-kata itu. Allah berfirman, di dalam kejahatan yang sengaja akan dilakukan,
tetapi tidak jadi dilakukan, Allah menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dikokohkan dengan kata-kata sempurna. Bila kejahatan itu jadi dilakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja. Diperkuat dengan kata satu kejahatan saja. Hal ini untuk mewujudkan minimalisasinya. Allah tidak memperkuat kata kejahatan dengan kata sempurna. Maka bagi Allah sebagai puji dan karunia, Maha Suci Allah, kita tak akan menghitung pujiannya. Pada Allah juga kita berharap adanya pertolongan. Selanjutnya adalah hadis yang ke-38. Hadis ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku atau orang-orang yang aku cintai, sesungguhnya aku menyatakan perang atau bermusuhan dengannya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah seseorang hambaku mendekat kepadaku dan melakukan hal-hal atau amal-amal sunat sehingga aku mencintainya. Dan bila aku telah mencintainya, maka akulah telinganya yang dia gunakan untuk mendengarkan, dan akulah matanya yang digunakan untuk melihat, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk mengambil, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Bila ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya adalah hadis yang ke-39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi ampunan karena aku dari dosa umatku yang disebabkan salah dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Selanjutnya adalah hadis yang ke-39. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi ampunan karena aku dari dosa umatku yang disebabkan salah dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Selanjutnya hadis yang ke-40. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW menepuk bahuku lalu beliau bersabda, di dunia ini seolah-olah kamu sebagai orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu datangnya waktu sore untuk beramal. Gunakan kesempatan dikala sehatmu untuk waktu sakitmu, dan dari saat hidupmu untuk matimu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya adalah hadis bonus, ada dua. Yang pertama, dari Abu Muhammad atau Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu sekalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti kepada peraturan-peraturan yang saya bawa. Ini adalah hadis sahih
kami telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis yang kedua, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, manusia, sungguhnya apa saja yang kamu mohon ampunan dan kamu harapkan dariku, tentu aku ampuni untukmu atas dosa-dosamu, dan aku tidak mempedulikannya. Wahai anak Adam, bila dosa-dosamu sampai puncak langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, pasti aku mengampuninya. Wahai anak Adam, sesungguhnya bila kamu datang kepadaku dengan takaran bumi yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, lalu kamu menemuiku, asal kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, pasti aku datang kepadamu dengan takaran bumi berisi ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.